It's not an S. On my world, it means hope. Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini kita akan unboxing McFarlane DC Multiverse Superman Zack Snyder Justice League. Action figure yang sudah ada sejak tahun 2021 baru sempat dibuka tahun 2025 ini, yang kebetulan mendekati jadwal rilisnya film Superman terbaru karya James Gunn yang akan tayang di bioskop tanggal 9 Juli minggu depan. Tidak banyak perbedaan yang mencolok dari tampilan box McFarlane Toys. Sejak awal rilis sampai dengan keluaran terbaru tampilannya hampir sama, yaitu dengan jendela box besar pada bagian depan untuk dapat melihat kelengkapan dari action figure dan berwarna dasar hitam. Artbox pada bagian belakang menampilkan foto hitam putih dari Superman dan juga lini seri dari Zack Snyder Justice League. Samping kiri dan kanan box menampilkan nama karakter dari action figure. Saatnya kita buka box dari action figure Superman ini. Figurnya terasa sangat solid dan berat setelah digenggam. Sayang HS-nya kurang mirip dengan Henry Cavill. Walaupun pada sudut tertentu sedikit kelihatan sosok wajah dari Cavill di sana. Tampilan detailnya oke banget. Tekstur pada kostum Superman teraplikasi dengan baik pada figur ini, dan tampilan mengkilapnya bisa dibilang mirip pada kostum di filmnya. Secara keseluruhan, saya sangat menyukai action figure ini. Detail garis pada bagian samping pinggang, warna kuning emas pada bagian yang seperti sabuk, dan detail garis gauntlet Superman terlihat sangat bagus. Jubahnya terasa terbuat dari bahan karet yang sangat tebal dan berat. Detail pada bagian punggung juga nggak kelewatan, kirain bakal dibiarin polos begitu saja karena kehalangan jubah. Bootsnya dibuat dengan sangat mirip dengan di filmnya. Berwarna merah gelap tinggi dan bertekstur, keren banget. Logo S-nya bukan sekedar sablonan atau dekal saja, tapi dibuat emboss dan tidak melupakan teksturnya. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada artikulasi atau joint pundak, jadi bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Walaupun tidak banyak. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi tangan atau swivel tangan. Ada hinge atau engsel tangan, jadi bisa tekuk atas bawah. Ada sedikit putaran pada badan. Badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan dengan jangkauan yang lumayan. Badan bisa sedikit miring kiri dan kanan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini.
tendang ke depan bisa sejauh ini? Dengkul double joint. Tidak bisa tendang ke belakang karena terganjal pada bagian ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint kaki, jadi bisa berputar, tekuk atas bawah dan miring kiri kanan. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris pertama berupa stand base bening dengan tiang penyangga yang cocok digunakan untuk membuat pose seolah sedang melayang ataupun terbang. Aksesoris berikutnya berupa trading card dengan gambar Superman Henry Cavill berwarna hitam putih yang gambarnya sama dengan box art pada bagian belakang kemasan. Berikut dengan sedikit keterangan Superman pada bagian belakang kartu. Silahkan pause video ini. Jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya, biasanya kalau sudah memasuki segmen aksesoris selanjutnya, memasuki segmen action figure display. Namun kali ini ada sedikit perbedaan. Kita memasuki satu segmen tambahan yaitu berupa segmen obat ganteng, yaitu berupa HS Custom Karya NAMS Project, yang dibuat khusus untuk mengobati rasa kurang puas atas HS bawaan, yang mungkin kurang mirip ataupun sekedar menambah variasi pilihan HS, yang bisa disesuaikan dengan mood yang ingin dicapai untuk action figure fotografi. Berikut sedikit tutorial versi saya, cara memasangkan HS buatan dari NAMS Project. Sedikit hembuskan HS dengan angin panas menggunakan hair dryer yang bertujuan untuk mempermudah pelepasan HS dari tubuh Superman. Setelah dirasa cukup panas, langsung lepaskan HS dari tubuh, dan selanjutnya memasuki tahap pelepasan pack joint untuk nantinya dipasang ke HS pengganti. Cara melepaskan pack joint-nya dengan cara direndam pada air panas. Menurut keterangan dari NAMS Project cukup dengan air panas dari dispenser, namun setelah saya coba, tidak berhasil dan pack masih terpasang kokoh pada HS. Akhirnya saya mencoba opsi lain, yaitu menggunakan air panas dari teko elektrik yang otomatis mati setelah air mencapai titik suhu didih tertentu, dan kebetulan pack-nya berhasil terlepas. Sedikit saran jangan menggunakan air yang terlalu panas saat melakukan pelepasan pack dari HS. Selanjutnya kita akan unboxing obat ganteng Superman buatan NAMS Project ini dan juga sedikit tutorial cara memasangkan HS ini versi saya. Sebelum memasangkan, panaskan HS jika ada kesulitan saat mencoba memasangkan pack ke HS-nya. Bisa menggunakan hair dryer ataupun air panas. Begitu juga saat memasangkan HS ke tubuh figur, panaskan HS dengan hair dryer ataupun air panas jika ada kendala saat pemasangannya. Sedikit cek artikulasi dengan HS versi NAMS Project ini. Nengok kanan kiri sama sekali tidak ada kendala. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan setelah HS-nya diganti. HS terlihat lebih mirip dengan Henry Cavill dengan detail shading dari NAMS Project yang membuat HS-nya lebih terlihat stand out. Keren banget. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
Mega Geekbot.